Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan melanjutkan materi kuliah pengantar ilmu ekonomi. Saat ini kita masuk pada bab ke-10 tentang keuangan. Sejarah timbulnya uang. Pada mulanya, setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seiring dengan perkembangannya, pada masa itu, orang menyadari bahwa apa yang mereka hasilkan tidaklah cukup dan memerlukan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Dari sinilah muncul kegiatan saling tukar satu sama lain antar dua orang yang saling membutuhkan. Kegiatan ini adalah apa yang sering kita sebut dengan barter atau in nature. Sistem ini bertahan selama beberapa waktu, hingga muncul ketidakpuasan karena sulit untuk menentukan bahwa apakah barang yang ditukar itu bernilai sama. Selain itu, sulit juga untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan bersedia menukarkannya. Sejarah uang di dunia. Diketahui uang pertama kali muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh bangsa Lydia, bangsa kuno, dengan menempa campuran emas dan perak berbentuk seperti kacang polong. Adapun komposisi antara emas dan perak adalah 75 dibanding 25 dan disebut sebagai stater atau standar. Sekitar tahun 560-546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam untuk digunakan oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai pembuat uang logam pertama kali karena uang didesain dengan berbagai gambar yang menarik. Nilai uang pada masa itu ditentukan oleh bahan pembuatnya. Uang kertas yang kita kenal saat ini diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama Masehi oleh dinasti Tang yang saat itu berkuasa. Penciptaan uang kertas ini didasari pada kesulitan yang dihadapi karena pasokan logam mulia berupa emas dan perak sebagai bahan baku uang berjumlah terbatas, serta sulit untuk bertransaksi dalam jumlah yang besar. Sejarah uang di Indonesia pertama kali dimulai sejak masa Kerajaan Nusantara. Tiap kerajaan memiliki mata uang sendiri dan akan berbeda dengan mata uang dari kerajaan lain. Pada masa itu, uang terbuat menggunakan emas dan perak. Nilainya ditentukan oleh beratnya. Satu kerajaan memiliki bentuk uang yang unik karena terbuat dari bahan kain tenun yang disebut kampua. Uang kampua ini didasarkan atau dinilai berdasarkan coraknya. Memasuki masa penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC berbentuk koin dan kertas. Mata uang kertas dibuat dengan menggunakan jaminan perak 100%. Begitu pula pada masa penjajahan Jepang yang menerbitkan jenis uang koin dan kertas versi pemerintahan Jepang di Indonesia. Uang koin pada masa ini dibuat dengan menggunakan aluminium dan timah. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia membuat uang sendiri yang disebut sebagai uang ori. Sejak saat itu, desain uang Indonesia di Indonesia terus mengalami pergantian desain dan nilai sesuai dengan masa kepemimpinan pemerintahan. Kini kita mengenal pecahan uang tertinggi senilai Rp100.000. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 68, kegiatan pencetakan uang dilakukan oleh pemerintah. Namun setelah terbitnya undang-undang tersebut, hak pemerintah dalam pencetakan uang dicabut, seperti dalam pasal 26 ayat 1. Maka dibentuklah Bank Sentral sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan menerbitkan serta mengedarkan uang, atau disebut hak oktroi di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Perkembangan uang. Pada masa dulu, uang belum ada, bahkan benda yang dijadikan alat tukar belum ada juga. Masyarakat pada zaman dulu belum terpikirkan untuk membuat alat transaksi yang bisa digunakan secara universal. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai hidup menetap, orang-orang kemudian memproduksi
sendiri kebutuhannya. Akhirnya manusia berpikir dan memutuskan untuk membuat alat tukar dari barang tertentu. Bangsa Romawi misalnya pada akhirnya menjadikan garam sebagai alat tukar di masanya. Seiring perkembangan zaman, barang-barang ini digantikan oleh logam seperti emas, perak, dan tembaga. Alasannya, tentu karena emas dan perak punya nilai dan daya tahan yang lama. Alat tukar ini dinamakan dengan uang barang. Pada masa inilah manusia lepas dari sistem transaksi tukar-menukar barang atau barter. Selanjutnya perkembangan uang. Logam tidak cocok untuk transaksi dalam jumlah besar. Selain merepotkan, logam punya kekurangan yakni berat, perlu ruang yang besar dan jumlah pengangkut yang banyak. Hal inilah yang menyebabkan diciptakannya alat tukar uang kertas. Pada mulanya, kertas digunakan adalah kertas bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Mulai saat itu, logam atau uang barang tidak lagi dipergunakan dan orang-orang memilih untuk menggunakan kertas. Di Indonesia sendiri, mata uang yang pertama kali beredar disebut dengan uang Republik Indonesia atau ORI. ORI ditetapkan pada tanggal 29 Oktober tahun 46 dan beredar di seluruh Indonesia. Setelah itu melewati proses yang panjang hingga akhirnya Dejavasi Bank berubah nama menjadi Bank Indonesia yang menjadi bank sentral di Indonesia. Bank inilah pada akhirnya menentukan harga, ciri, dan bahan uang yang digunakan sampai saat ini. Syarat uang. Syarat khusus agar suatu benda dapat diterima sebagai uang yaitu acceptability, artinya uang dapat diterima secara umum. 2. Atau selanjutnya durability, yaitu memiliki ketahanan dan tidak mudah rusak. Stability of value, maksudnya uang ini memiliki nilai yang stabil dalam waktu yang lama. Storable and portability adalah uang mudah untuk disimpan dan dibawa. Divisibility berarti bahwa uang tersebut mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya. Uniformity, hanya terdapat satu kualitas. Scarcity, memiliki jumlah yang relatif terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Serta yang terakhir adanya jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut. Fungsi uang. Fungsi uang memiliki dua fungsi, yaitu kedua fungsi tersebut fungsi asli serta fungsi turunan. Fungsi asli uang sebagai alat tukar atau medium of change, artinya uang digunakan sebagai alat pertukaran terhadap barang kebutuhan. Ini adalah fungsi utama uang menurut sejarah uang. 2. Uang sebagai alat satuan hitung atau unit of account. Maksudnya adalah uang digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai dari suatu barang. Dengan begitu, barang tersebut dapat dinilai dan dibandingkan sesuai dengan kegunaannya. 3. Uang sebagai penyimpan nilai atau store of value, yaitu uang dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa kehilangan nilainya. Fungsi turunan uang. Fungsi uang memiliki dua fungsi. Kedua fungsi uang tersebut adalah fungsi asli serta fungsi turunan. 1. Sebagai alat pembayaran yang sah. Diperlakukan karena untuk memudahkan kehidupan masyarakat dalam kegiatan bertransaksi, keabsahannya ditetapkan atas aturan dari pemerintah setempat. Alat penimbun kekayaan, bahwa uang dapat digunakan untuk mengukur jumlah harta kekayaan seseorang. Selain menyimpan dan mengumpulkan benda, orang cenderung untuk mengumpulkan uang dan menambah jumlah yang dimilikinya. 3. Alat pemindah kekayaan. Maksudnya adalah nilai suatu benda dapat dicairkan dalam bentuk uang tanpa mengurangi nilai dari benda tersebut, yaitu dengan cara dijual untuk menghasilkan uang. 4. Sebagai standar pencicilan, yaitu uang digunakan sebagai standar dalam proses pencicilan atau angsuran. 5. Pendorong kegiatan ekonomi, yaitu uang dipakai untuk modal investasi yang dapat menstimulasi perekonomian suatu negara. Nilai uang.
Untuk nilai uang dibedakan atas asalnya, nominal dan intrinsik, dan atas ukurannya internal dan eksternal. Pada nilai nominal, uang dilihat berdasarkan nilai yang tertera pada mata uang tersebut. Nilai intrinsik atau uang adalah nilai uang yang dilihat berdasarkan bahan baku pembuat uang. 3. Nilai internal, yaitu nilai uang berdasarkan kemampuan uang dalam menghasilkan barang dan jasa atau jasa. 4. Nilai eksternal merupakan nilai uang yang didasarkan pada nilai tukar mata uang dari suatu negara terhadap negara lainnya. Jenis uang. Terdapat 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah bentuk uang yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu negara. Bentuk uang kartal adalah bentuk uang yang sudah ada sejak sejarah uang pertama mulai muncul dan terus berkembang, yaitu yang terbuat dari logam dan uang kertas. 2. Uang giral muncul pada peradaban manusia modern yang mulai mengenal lembaga penyimpanan uang atau bank. Uang giral adalah jumlah uang yang disimpan atas nama seseorang di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu. Bentuk uang giral dapat berbentuk giro, cek, atau telegraphic transfer. 3. Perkembangan teknologi juga memunculkan jenis uang baru, yaitu uang digital atau lebih dikenal sebagai e-money, uang elektronik. Aturan baru pun dibentuk untuk mengatur perkembangan yang terjadi ini, terutama pada modal minimal dan proporsi maksimal pemegang saham asing pada perusahaan yang menyediakan uang elektronik. Jenis uang masih kita bicarakan. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Sedangkan uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biliet giro. Perbedaan uang kartal dan uang giral adalah uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Pemilihannya sudah tertera dan terbatas, dijamin oleh pemerintah, ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang. Sedangkan uang giral berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Nominal harus ditulis lebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. Hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja, dan belum ada kepastian pembayaran, termasuk dari beberapa hal yang lembaga yang mengeluarkannya. Kemudian, jenis uang. Berdasarkan nilai. 1. Full bodied money atau bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalkan nilai emas pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Representatif full bodied money itu tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Berdasarkan kawasan. 1. Uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu, misalnya mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina atau uang rupiah hanya di Indonesia. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalkan mata uang euro dapat digunakan di seluruh negara Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan sebagainya. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya dolar Amerika. Demikian pembahasan materi kita tentang keuangan atau uang yang kita bisa sampaikan atau kita jelaskan di dalam pemahaman materi ini. Kita akan lanjutkan materi kita pada bab-bab berikutnya di kesempatan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.